Hello guys, welcome back to the channel again. Kembali lagi bersama aku Adele. Kali ini aku akan mengulas kembali sebuah film yang berjudul The Children of Men. Secara garis besar, film ini menceritakan umat manusia yang mengalami infertilisasi atau kemandulan massal selama hampir 18 tahun. Dan diperkirakan pada 50 tahun ke depan, manusia akan terancam punah karena tidak adanya keturunan baru. Nah, gimana jadinya kalau semua orang mandul atau nggak bisa punya anak? Pasti dunia ini pasti bakal kosong banget sih. Nah, kalau kalian penasaran, yuk tonton ceritanya sampai akhir ya. Dan nggak usah berlama-lama lagi, yuk check it out. Scene awal menampilkan sekumpulan orang yang tengah menyaksikan suatu berita tentang kematian Diego. Ya, Diego adalah manusia termuda di bumi yang berusia 18 tahunan. Iya, karena seluruh dunia sudah mandul, jadi bocil yang tersisa ya cuma dia aja guys. Di situ tampak semua orang sedang merasa sedih dan berduka akan hal itu. Tak terkecuali dengan Theo. Tak hanya sampai di situ guys. Berita juga menyiarkan bahwa hampir seluruh negara mengalami kehancuran. Namun hanya Inggrislah yang dirasa merupakan satu-satunya tempat yang layak untuk ditinggali. Karena itu banyak orang berbondong-bondong pindah ke Inggris. Scene pun berganti memperlihatkan Theo yang sedang bertemu dengan temannya, Jasper. Theo pun berkunjung ke kediaman Jasper. Di sana mereka membicarakan mengenai Human Project untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi ini, yaitu penyebab terjadinya kemandulan massal dan yang lainnya. Besoknya, pada saat Theo baru bangun dan mau pergi untuk bekerja, suasana di luar tampak sangat kacau, dan di sisi lain tampak sebagian orang lainnya sedang berduka atas kematian Diego. Tak lama setelah itu, muncul sekelompok orang yang tiba-tiba saja menculik Theo. Wah, ada apa nih kira-kira? Theo pun dibawa ke suatu tempat, di mana di salah satu dari mereka mengatakan bahwa Theo sedang berada di bawah yurisdiksi grup Fish yang memerangi pemerintah Inggris. Dan ternyata, dalang dari itu semua adalah Julian. Di situ Julian mengutarakan tujuannya dalam menculik Theo, yaitu adalah karena mereka ingin Theo mencari surat transit untuk imigran gelap. Theo pun akhirnya menyetujuinya dan langsung pergi menemui seorang menteri yang ternyata laki-laki merupakan teman lamanya, yang namanya adalah Nigel. Di sana Theo meminta surat transit dengan alasan ia ingin membantu pacarnya untuk bertemu dengan adiknya yang tengah sakit parah. Setelah itu Theo pun berhasil mendapat surat transit tersebut, namun yang ia dapat yaitu transit gabungan, yang berarti Theo harus menemani seseorang yang juga akan melakukan transit bersamanya. Selanjutnya, tampak Theo sedang menaiki sebuah bis. Di situ, ia bertemu lagi dengan Julian. Melihat percakapan kedua orang itu di bus, tampaknya mereka dulunya merupakan seorang pasangan suami istri, yang kini telah berpisah setelah kematian anaknya karena pandemi flu 2008. Kemudian, Theo dan anggota grup Fish lainnya, yaitu Luke, Julia dan Guy berangkat menuju tempat transit yaitu di pantai perbatasan. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka kembali diserang oleh banyak orang yang tampak sangat agresif. Ada yang berusaha memecahkan kaca mobil, ada juga yang berusaha membakar mobil. Bahkan di antara mereka ada yang membawa senjata api. Tembakan pun dilepaskan dan mengenai Julian yang tidak sempat menghindar. Mereka pun terpaksa memutar arah mobilnya, namun di arah berlawanan terdapat polisi yang tengah memberhentikan mereka. Namun, Luke malah menembaki polisi itu, lalu mereka melarikan diri. Sayangnya, nyawa Julian tidak dapat diselamatkan. Julian tewas akibat tembakan dari serangan tadi. Semuanya merasa sedih, namun mereka tak punya banyak waktu. Mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa Julian. Karena merasa keadaan sangat genting, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan bersembunyi di salah satu kediaman member grup Fish. Setidaknya mereka merasa lebih aman di sana.
Sesampainya di situ, Ki sempat berbicara empat mata dengan Theo. Ki mengatakan pesan terakhir yang disampaikan Julian sebelum ia wafat, yaitu Theo merupakan satu-satunya orang yang dipercaya oleh Ki. Tak lama kemudian, Ki menunjukkan sesuatu. Yap, dia menunjukkan perutnya. Ia tampak tengah hamil. Di situ Theo tampak sangat terkejut, karena itulah pertama kalinya ada wanita yang hamil setelah 18 tahun lama manusia dilanda kemandulan. Kini Theo tahu betapa pentingnya surat transit yang diminta oleh Julian sebelumnya, yaitu untuk menyelamatkan Ki. Saat malam tiba, Theo mendengar keributan dari arah luar. Ternyata di luar ada pengendara motor yang terluka. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk turun dan melihatnya. Namun, di antara keributan yang ada, dia tak sengaja mendengarkan suatu pertikaian kecil di antara beberapa member grup Fish. Dia pun berusaha untuk menguping di sana. Theo ternyata sangat terkejut, karena kematian Julian ternyata sudah direncanakan oleh para anggota grup itu. Yang mereka incar ternyata hanyalah bayi Ki, karena mereka beranggapan dengan adanya bayi Ki tadi, maka akan dapat menarik banyak orang untuk bergabung di dalam grup Fish untuk memulai sesuatu kebangkitan umat manusia. Ternyata ada unsur politik di dalamnya, dan pada akhirnya akan menempatkan Luke di posisi teratas. Theo pun menyadari bahwa apa yang dilakukan grup Fish tidak sepenuhnya benar. Setelah mengetahui hal itu, Theo pergi menemui Ki dan mengatakan semua yang dia dengar tadi kepada Ki. Theo mengajak Ki untuk pergi dari tempat itu. Miriam juga ikut pergi karena ialah satu-satunya bidan di tempat itu yang diharapkan bisa menjaga Ki dan calon bayinya. Theo pun mengendap-endap untuk mengambil semua kunci mobil yang ada di situ, agar para anggota grup Fish tidak bisa mengejarnya. Setelah itu, mereka langsung memulai usahanya untuk kabur dari tempat itu. Theo memutuskan untuk bersembunyi di rumah temannya, yaitu Jasper, di mana tempat itu dirasa aman untuk bersembunyi. Ketika Jasper tahu bahwa Theo membawa seorang wanita hamil bersamanya, Jasper pun langsung bergegas menyambutnya dan Jasper tahu kalau mereka harus pergi ke Human Project. Setelah itu, Jasper pergi keluar. Ternyata dia tadi menemui temannya dan meminta bantuan untuk membawa Ki untuk pergi ke perbatasan, lalu pergi ke tempat Human Project. Saat menjelang pagi, tiba-tiba alarm rumah Jasper berbunyi, menandakan ada orang yang berusaha memasuki kawasan rumah Jasper. Setelah dicek melalui CCTV, ternyata yang akan menerobos tadi adalah anggota grup Fish. Tampaknya mereka sudah mengetahui keberadaan Theo dan Ki. Theo pun bergegas membawa Ki untuk pergi dari tempat itu. Sayangnya Jasper tidak bisa ikut, dan dia lebih memilih untuk memperlambat grup Fish yang akan mengejar Ki dan Theo. Sayangnya Jasper tewas ditembak oleh anggota grup Fish. Theo pun mengikuti arahan dari Jasper untuk pergi ke sekolah lama di Jalan Watch Bell. Di situ ia mulai menunggu Syed, teman Jasper. Kemudian mereka diantar menuju tempat imigran lalu berlanjut ke tempat pengungsian. Setelah mendengar instruksi dari Syed, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan bis bersama pengungsi-pengungsi lainnya. Wajah para pengungsi itu tampak sangat frustasi, penuh kesedihan dan juga keputusasaan. Saat di bis, Ki sempat mengalami kontraksi. Miriam segera berusaha mengatasi hal itu. Akhirnya tibalah mereka di pos pemeriksaan pertama. Di situ akan dilakukan seleksi di mana imigran yang mencurigakan akan ditahan. Sayangnya Miriam harus keluar dari bis itu. Yap, ia ditahan karena tampak mencurigakan. Padahal Miriam adalah satu-satunya orang yang diharapkan dapat menjaga Ki dan kandungannya. Kini tibalah Theo dan Ki di tempat pengungsian. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Di sana, mereka mencari seorang wanita bernama Marichka, yang ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Sid sebelumnya. Kemudian, Marichka membawa mereka ke tempat penginapan. Di sana, listrik tampak sangat minim, menyisakan kegelapan yang ada di sana. Di situ, Theo berusaha membantu Ki untuk melahirkan.
kita bisa menyaksikan bagaimana perjuangan seorang wanita mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan baru seorang insan. Akhirnya bayi Ki pun lahir ke dunia. Bayi Ki merupakan bayi pertama yang lahir sejak 18 tahun lamanya manusia dilanda kemandulan. Saat pagi hari tiba, seorang pria dan Marichka datang menemui Theo. Di situ mereka sangat terkejut melihat keadaan bayi Ki. Marichka tampak seperti berusaha berbicara kepada Theo untuk tidak mempercayai pria itu dan memberitahu bahwa pria itu adalah orang yang jahat. Bahasanya tidak dapat dipahami oleh Theo, namun Ki paham akan hal itu. Pria itu berencana untuk membawa Theo dan Ki ke grup Fish. Dia tahu grup Fish sedang mencari kedua orang itu. Dia berencana menyerahkan mereka dengan harapan ia akan mendapat imbalan berupa banyak uang dari grup Fish. Theo, Ki, dan Marichka sempat melakukan perlawanan. Akhirnya mereka berhasil kabur. Keadaan di luar tampak sangat kacau. Theo mengatakan pada Marichka bahwa ia butuh perahu. Marichka pun akhirnya mengantarkan mereka. Marichka membawa mereka ke seseorang yang bisa memberinya perahu untuk menuju ke Human Project. Setelah itu mereka bergegas menuju ke lokasi di mana perahu itu berada. Keadaan di luar semakin kacau. Keadaan di luar pun semakin kacau. Banyak orang yang saling baku tembak. Di tengah perjalanan muncullah anggota grup Fish dan mereka langsung menangkap Ki beserta bayinya. Teman Marichka pun akhirnya tewas tertembak. Beruntungnya Theo dan Marichka masih sempat menyelamatkan diri. Theo berusaha untuk menyelamatkan Ki. Ia memasuki sebuah gedung dan di dalam gedung itu Theo mendengar tangisan seorang bayi dan mulai mengikuti sumber suaranya. Akhirnya ia berhasil menemukan Ki dan bayinya. Kemudian Theo berusaha membawa Ki dan bayinya ke tempat yang lebih aman dari Luke. Ketika hendak menyelamatkan diri, orang-orang di sana melihat keadaan bayi Ki. Semuanya tampak terkejut sekaligus sangat bahagia. Bayi itu merupakan simbolis di mana harapan kembali ada. Ketika para tentara yang ada di sana melihat adanya bayi, mereka pun menghentikan penembakan. Suasana yang tadinya sangat mencekam kini berubah menjadi haru biru. Para tentara dan imigran memberi Theo dan Ki jalan untuk lewat. Theo dan Ki menemui Marichka. Marichka pun segera menunjukkan jalan kepada mereka untuk sampai ke perahu. Marichka memilih untuk tidak ikut bersama mereka. Akhirnya, Theo dan Ki pergi menuju ke lokasi Human Project di Laut Lepas. Sayangnya, mereka semua terlambat. Namun, Theo yakin bahwa Human Project akan kembali. Di situ, Theo tertembak di gedung tadi, sewaktu menyelamatkan Ki. Tak lama kemudian, bayi itu menangis. Theo menyuruh Ki untuk menepuk-nepuk bayi itu agar tenang. Ki pun sempat mengatakan, ia akan memberi nama bayinya Dylan. Nama yang sama seperti nama anak Theo yang telah meninggal. Namun, kesadaran Theo perlahan-lahan mulai menurun. Dan akhirnya, ia harus meninggal. Kini tinggal Ki dan bayinya yang terombang-ambing di laut lepas. Tak lama kemudian, Ki melihat ada kapal yang mendekat ke perahunya. Akhirnya, Ki dan bayinya pun diselamatkan. Kini, umat manusia benar-benar memiliki harapan untuk selamat dari ancaman kepunahan. Oke guys, kalau kayak gitu, sampai di sini dulu ya videonya kali ini. Semoga kalian suka sama video ini dan jangan lupa aku minta ke kalian tulis dong di kolom komentar. Kalian tulis di kolom komentar, kalian kira-kira mau kita nge-review film apa lagi sih yang kalian suka. Nah, dan jangan lupa setelah kalian tulis di kolom komentar, kalian like juga video ini, oke? Like sebanyak-banyaknya dan juga yang paling penting nih, jangan lupa subscribe ya channel ini. Itu adalah bentuk kalian mendukung kita sepenuhnya untuk kita bisa tampilkan cuplikan-cuplikan video yang lainnya buat kalian semua. Oke, dan jangan lupa juga share video ini dan video yang lainnya ke teman-teman kalian semuanya. Oke, see you on the next video guys. Bye-bye.